Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel pembahasan tentang kelistrikan. Nah, di sini kita akan membahas seputaran perancangan modul automatic transfer switch ataupun yang bisa dikenal ATS dan automatic main failure yang bisa dikenal AMF untuk genset KW 2608 menggunakan PLC CP1E dan HMI NB7P-00B. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan, yaitu kita mulai dari bagian atas. Untuk sebelah kirinya di sini ada relay. Di sini ada dua relay. Pertama relay untuk valve minyak, yang kedua untuk relay starter. Terus ada fuse di mana untuk menjaga arus lebih yang ngalir ke beban. Terus ada beberapa MCB yang kita gunakan, yaitu MCB untuk PLC, MCB untuk power supply, MCB untuk deteksi PLN, MCB untuk genset. Nah, di sini ada juga konektor PLN, konektor genset, konektor beban, dan konektor sebagai pendeteksi PLN. Nah, terus selanjutnya di bagian bawah ada juga komponennya, yaitu sini PLC, ini PLC yaitu PLC Omron CP1E. Nah, terus ada CC yang kita gunakan untuk pengecasan baterai. Terus ada power supply 12 volt dan power supply 24 volt. Terus di sini ada inverter yang kita gunakan untuk mengubah daya DC ke daya AC 220 volt yang digunakan oleh PLC CP1E. Nah, di sini ada baterai di mana untuk menyimpan arus. Dan di sini ada juga baterai support yang dimana tadi baterai yang utamanya arusnya agak kurang. Nah, bisa kita lihat di pintu panelnya sendiri. Di sini ada beberapa item. Item utama yaitu HMI-nya, dimana di sini adalah program dari sistem ataupun yang kita operasikan dari HMI tersebut. Nah, bisa kita lihat ini adalah judul daripada perancangan kita. Terus yang membuat program ataupun yang merakit dari panel tersebut. Terus di sini ada bagiannya. Di sini kita membuat 3 bagian. Yang pertama ada bagian operasional. Nah, di mana bagian operasional ini kita mengoperasikan dayanya secara manual ataupun auto. Bisa kita pilih nanti mau kita operasikan manual ataupun auto. Terus ada daya setting ataupun tombol setting, di mana ini untuk menyetel nilai-nilai untuk kita operasikan secara otomatis. Terus ada monitoring. Nah, di sini kita bisa tahu bagian yang sedang bekerja daripada sistem genset, baik itu starter, pemanasan, safety delay, return delay ataupun cooling time. Nah, di sini bisa kita lihat bagian atas. Di sini yaitu ada alat ukur untuk mendeteksi berapa tegangan yang keluar daripada PLN ataupun genset. Terus di bawahnya ini ada namanya pengukur frekuensi. Ini frekuensi PLN, dan sebelah sini bisa kita lihat ini untuk mengukur frekuensi genset. Nah, di sini yang bagian atas ini bisa kita tengok. Ini adalah lampu indikator bahwasanya kita sedang operasikan manual. Di sini ini sistem lagi off, makanya lampu indikator ini menyala. Terus ini lampu indikator ketika auto. Bagian bawah di sini ada lampu indikator load ketika kita memberikan beban, maka lampu indikator ini akan menyala. Terus ini lampu indikator starter, di mana kita untuk mengoperasikan genset secara manual. Terus di sini ada juga nih lampu indikator valve minyak, indikator power genset dan konektor genset. Nah, sebelah kiri di sini ada indikator konektor beban, power PLN dan konektor PLN. Terus di sini ada tombol kita operasikan manual, yaitu tombol on konektor PLN dan off konektor PLN. Terus ada on konektor load dan off konektor load. Terus sebelah kanan ada on konektor genset dan off konektor genset. Ini untuk buka valve minyak, on valve minyak, dan ini off untuk valve minyak. Ini yang on konektor genset dan off konektor genset. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengoperasian kita. Nah, bisa kita lihat
di sini kita mengoperasikan dulu secara otomatis. Nah, dimana kita ketahui bahwasanya ATS AMF ini beroperasi secara otomatis. Nah, kita operasikan dulu secara otomatis ya. Pertama kita pilih bagan operasional. Nah, di sini ini sistem lagi off semua. Bisa kita lihat tombol off lagi posisi hidup. Maksudnya dia sistem lagi off semua, nggak bekerja. Nah, sekarang kita pilih untuk tombol otomatis, dimana kita mengoperasikan beban secara otomatis. Nah ini kita operasikan secara otomatis. Bisa dilihat di sini bebannya. Ini beban kita disuplai oleh PLN. Nah, sekarang kita simulasikan bahwasanya PLN kita off ataupun hilang, bebannya hilang. Jadi dengan cara kita menurunkan NCB PLN. Nah, bisa kawan-kawan lihat di sini NCB PLN kita turunkan, maka nanti bisa kita lihat di HMI bagian sistem genset yang bekerja. Nah, ini kita gerak cepat sedikit. Pertama kita turunkan pendeteksi PLN dulu. Nah, bisa kita monitoring lewat sini, monitoring. Nah, bisa kita lihat valve minyak bekerja, starter dan pemanasan genset warming up, dan safety delay bekerja, dan langsung dia mengapply ke beban. Nah, kita lihat dalam settingan waktu tertentu, maka daripada sistem ini akan menggantikan sistem kerja masing-masing. Nah, bisa kita lihat balik. Nah, di sini jadi udah ke bagian PLN hilang. Nah, bagaimana ketika PLN ini kembali lagi bekerja ataupun PLN ini kembali lagi ada daya. Nah, nanti bisa kita lihat di sini yang pertama bekerja adalah return delay, di mana penundaan kembali ketika PLN ini hidup. Nah, nanti baru ada calling time. Di return delay ini ketika PLN kembali dalam waktu delay tertentu, siap return delay, posisi beban kita digantikan oleh PLN secara otomatis. Nah, secara pengoperasiannya yaitu dengan cara menaikkan NCB PLN. Tujuannya adalah untuk mendeteksi bahwasanya PLN kembali menyuplai daya ke beban. Nah, bisa kita lihat kawan-kawan, bagian ini dia return delay, menunda dulu bahwasanya betul-betul daya PLN. Terus beban tergantikan. Ini pendinginan genset dan genset akan kembali off. Nah, bisa kawan-kawan lihat dulu. Nah, dia off dan genset mati secara otomatis. Nah, ini untuk bagian pengoperasian otomatis. Nah, bisa kawan-kawan lihat, ini beban disuplai oleh daya PLN. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan untuk pengoperasian manual. Nah, kita off-kan dulu kawan-kawan. Nah, pertama kita tekan tombol off. Nah, dimana sistem ini posisi off yang dideteksi oleh yang ditandakan dengan lampu indikator off. Nah, selanjutnya kita operasikan manual. Nah, tinggal kita tekan tombol manual dan ada indikator bahwasanya manual sedang bekerja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah misalnya kita mengoperasikan ataupun memberikan daya PLN ke beban, kita harus memastikan dulu power PLN betul-betul ada ataupun standby. Nah, ketika power PLN sudah standby, yang kita lakukan adalah kita menekan tombol on untuk menghidupkan kontaktor PLN. Nah, kita tekan tombol on. Nah, ini tekan tombol on dengan lampu indikator menyala, ataupun bisa kita lihat di lampu indikator ini juga. Terus untuk memberikan ke beban, kita tekan tombol on untuk beban. Sebelumnya bisa kita lihat ini beban belum nyala, masih off. Nah, sebelumnya kita harus menekan tombol kontaktor beban terlebih dahulu, baru bisa tersuplai daya ke beban. Nah, tinggal kita tekan tombol on kontaktor beban. Bisa kita lihat kawan-kawan, bahwasanya daya ini sudah tersuplai oleh daya PLN. Selanjutnya untuk meng-off-kan daya ini, kita tekan tombol off pada konektor beban. Nah, dan daya pun hilang sambungannya ke beban.
Dan untuk mengoffkan konektor PLN dengan tombol off, gunanya adalah supaya kita bisa mengoperasikan daripada sistem genset. Karena di sini kita mempunyai sistem interlock di mana itu saling mengunci ketika suatu beban memberikan daya. Nah, selanjutnya kita untuk mengoperasikan bagian genset. Ini kita operasikan manual, yaitu tahap pertama kita menekan tombol on, di mana fungsi ini adalah untuk membuka katup minyak di genset. Pertama kita tekan tombol on. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Di sini ada terdeteksi lampu indikator bahwasanya katup minyak di genset kita sudah terbuka. Dan selanjutnya kita menekan tombol starter, di mana ini kita starter secara manual. Nanti bisa kita lihat di genset. Nah, bisa kawan-kawan lihat genset sudah bekerja. Nah, genset sudah bekerja. Oke, selanjutnya setelah kita starter, genset pun hidup, makanya kita langsung lepas cara kerjanya starter. Nah, selanjutnya kita mengoperasikan untuk kerja konektor genset dengan tombol on dan konektor genset bekerja dan power PN pun sudah standby. Selanjutnya kita tekan tombol on, tombol konektor dulu. Oke, kawan-kawan, maaf sebelumnya nih karena power baterai kita udah low, udah habis baterai, makanya sistemnya ter-off-kan secara otomatis. Sekian dari penjelasan kita kawan-kawan, yaitu pengoperasian ATS AMF menggunakan PLC CP1E dan HMI NB7K 300B, di mana kita mengoperasikan secara manual dan otomatis. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin bisa kawan lihat deskripsi di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.